Dahulu kala, hidup seekor kerbau yang gemuk badannya, kuat kakinya, dan mempunyai tanduk yang panjang, kuat serta tajam. Ia merasa paling kuat dibandingkan dengan kerbau lainnya seantero hutan Walu. Kerbau ini sangat ditakuti oleh binatang lainnya. Tak seekor binatang pun di hutan Walu yang berani melawannya. Oleh karena kekuatannya yang besar, belum pernah ada seorang pun yang sanggup mengalahkan dirinya. Setelah ia dinobatkan menjadi Raja Hutan Walu, ia jadi sombong dan angkuh. Semua binatang tanpa terkecuali harus menuruti perintahnya. Di saat seluruh binatang berkumpul di suatu lapangan yang cukup luas, Raja Kerbau berteriak dengan lantangnya. "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Mendengar tantangan Raja Kerbau yang demikian, semua binatang yang ada di tempat itu semuanya terdiam. Semuanya takut dan tidak ada yang bersuara sedikit pun. Dengan gayanya yang congkak, Raja Kerbau memperlihatkan kekuatannya kepada mereka dengan mencabut pohon mangga yang ada di hadapannya hingga roboh, tanah di sekelilingnya hingga berterbangan. Raja Kerbau merasa tak ada binatang lain yang sanggup menandinginya. Pada saat seperti itu datanglah si sapi yang bertubuh kecil, kurus di tempat tersebut. Raja Kerbau berkata, "Hai sapi kecil, dari mana saja kamu?" "Dari bukit sana mencari udara segar," jawab si sapi. "Mengapa kamu tidak mengajakku?" tanya Raja Kerbau. "Mengapa aku harus mengajak kamu? Bikin ribet saja," jawab si sapi. Mendengar ucapan si sapi itu, Raja Kerbau semakin merasa tersinggung. Ia tidak menyangka binatang kecil itu berani melawan dirinya. Padahal semua binatang selalu tunduk dan takut kepadanya. "Coba ulangi katamu itu," ucap Raja Kerbau dengan nada marah. "Apakah kamu belum tahu bahwa aku ini raja yang ditakuti oleh semua binatang yang ada di sini? Sehingga kamu berani berucap seperti itu. Apakah kamu tidak takut kepada aku?" "Siapa takut?" ucap sapi. "Mengapa aku harus takut kepadamu?" Ucapan sapi itu membuat Raja Kerbau semakin panas dan marah. "Dasar binatang kecil dan bodoh, sudah saatnya aku hancurkan tubuhmu biar semua binatang menyaksikannya," kata Raja Kerbau dengan muka marah. "Baiklah jika engkau ingin menghancurkan tubuhku, tapi dengan syarat, engkau harus bisa mengalahkanku dalam pertandingan yang akan kita lakukan di sini besok pagi," kata si sapi menantang. "Besok kita tentukan siapa yang lebih kuat, kamu atau aku," kata sapi. "Pastilah aku yang akan menang. Butuh 10 tahun bagimu untuk mengalahkan aku," balas kerbau seraya tertawa terbahak-bahak. "Bila kamu menjadi pemenang, silahkan siksa aku semaumu. Tapi bila engkau yang kalah, kau harus mengakui bahwa aku adalah hewan terhebat dan kamu harus tunduk kepadaku dan mengakui akulah yang paling kuat." Raja Kerbau akhirnya pun menerima tantangan dari sang sapi. Semua binatang yang ada di tempat itu kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka akan kembali ke tempat itu besok pagi untuk menyaksikan pertandingan antara Raja Kerbau dan sapi. Sementara itu, di rumah, sapi telah membuat topeng yang menyerupai dirinya. Bukan topeng sembarangan, bahannya terbuat dari kayu yang sangat keras. Sejak lama ia telah mempersiapkan siasat itu untuk mengalahkan Raja Kerbau. Dengan ketekunannya dan kesabarannya, akhirnya selesai sudah dia membuat topeng yang mirip sekali dengan wajahnya. Sehingga bila dipakai, Raja Kerbau akan sulit mengenalinya. Malam itu sapi sengaja beristirahat untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa menang dalam pertandingan. Matahari mulai terbit. Semua binatang sudah mulai berkumpul di tempat pertandingan. Mereka ingin menyaksikan pertandingan yang sangat langka itu. Sorak-sorai pun segera menggema saat Raja Kerbau tiba di tempat itu. Tak lama kemudian, si sapi pun juga telah tiba. Sekali lagi sorak-sorai dan tepuk tangan dari para penonton membuat suasana kian semarak. "Hidup Raja Kerbau, hidup si sapi," teriak penonton mengeluhkan keduanya. Kemudian terdengar bunyi peluit pak kuda sebagai tanda dimulainya pertandingan. Raja Kerbau langsung menyambar si sapi dengan tanduknya. Si sapi menghindar dengan tenang menyambut sambaran Raja Kerbau. Sapi hanya terlempar ke belakang terkena serundukan si Raja Kerbau. Tapi ia bangkit lagi dan menantang lagi si Raja Kerbau. Sementara si Raja Kerbau merasa kesakitan pada tanduknya. Tak disangka-sangka, ternyata kepala sapi sangat keras. Karena penasaran, kembali si Raja Kerbau menyeruduk lagi. Sapi terlempar lagi, namun segera berdiri dan menantangnya lagi. Lama-kelamaan, tanduk si Raja Kerbau berdarah di sana sini. Sementara si sapi tetap tegar dan bangkit lagi.
Raja Kerbau akhirnya tidak sanggup lagi meneruskan pertandingan, hingga si sapi dinobatkan menjadi pemenang dan Raja Kerbau harus mengakui ternyata hewan bertubuh kurus dan kecil tidak selalu lemah. Terima kasih.